Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JTIK, selamat datang di JTIK Podcast bersama saya Riza Zamzani Ilham. Nah teman-teman, seperti biasanya Podcast JTIK selalu menghadirkan narasumber yang luar biasa dengan tema yang menarik dan tentunya bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, dan di episode kali ini kita akan membahas terkait study abroad with dosen JTIK FT UNM. Sesuai dengan temanya, kita akan berbincang bersama dosen JTIK sekaligus dengan Kepala Lab JTIK FT UNM. Nah, sebelum saya memperkenalkan beliau, saya akan menyampaikan jenjang pendidikan yang beliau miliki. Yang pertama, beliau menempuh D3 di Teknik Elektro Politeknik Negeri Ujung Pandang, kemudian D4 di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, kemudian S2 di Teknik Informatika ITS Surabaya, dan S3 beliau yaitu di Electrical Engineering and Computer Science Kanazawa University Jepang. Wah, sangat luar biasa sekali teman-teman jenjang pendidikan yang dimiliki oleh narasumber kita pada hari ini. Untuk itu kita langsung saja perkenalkan Bapak Dr. Engineer Insinyur Jumadi M. Parendreng SST MKom IPM. Halo Bapak, selamat datang. Terima kasih Risa. Apa kabar Pak? Iya Pak. Alhamdulillah baik-baik, sehat. Baik Pak, mungkin Bapak boleh perkenalan terlebih dahulu kepada teman-teman semua. Tadi sudah saya sampaikan dengan beberapa jenjang pendidikan yang telah Bapak tempuh. Baik, Risa Zamsani dan kawan-kawan, salut dan makasih banyak. Bangga rasanya diundang di JTIK Podcast. Senang bisa berbagi, semoga bisa menginspirasi. Amin, amin. Baik Pak, sebelumnya karena tema kita ini tentang study abroad atau pengalaman belajar di luar negeri dengan dosen JTIK, dan untuk itu kami menghadirkan Bapak sebagai narasumber kita karena seperti yang kita ketahui bahwa Bapak memiliki pengalaman belajar di luar negeri yang sangat luar biasa nih Pak. Nah, sebelumnya mungkin boleh disampaikan Pak kepada teman-teman sebenarnya study abroad itu apa sih Pak? Baik, makasih Riza. Jadi pada dasarnya adik-adik sekalian, studi abroad itu adalah mengambil peluang kesempatan untuk bisa lanjut studi di luar negeri. Nah, adik-adik sekalian, peluangnya banyak sebenarnya. Jadi ada orang yang melalui jalur beasiswa, ada yang melalui jalur biaya sendiri, ya. Kemudian ada juga yang ada ekstrim, dia berangkat dengan niat bekerja sampai di negeri orang dia nyambi. Jadi kuliahnya biasa ya Pak. Kerjanya nyambi. Jadi part time job. Nah, sebenarnya itu adalah mekanisme atau trik yang biasa dilakukan oleh beberapa teman-teman mahasiswa yang punya semangat perjuangan tinggi untuk bisa lanjut studi di luar. Ya, seperti itu kita. Ya, baik. Jadi untuk study abroad itu macam-macam ya Pak jalur yang bisa kita tempuh. Ada melalui beasiswa, kemudian ada melalui biaya sendiri atau biaya pribadi, kemudian dengan modal nekat ya Pak, merantau di negeri orang dengan mungkin sambil kerja part time, sambil melaksanakan perkuliahan atau belajar di luar negeri. Sangat luar biasa ya Pak. Nah, mungkin teman-teman penasaran nih Pak, kenapa sih study abroad itu dibutuhkan oleh mahasiswa dan dosen Pak, seperti itu? Baik, pertanyaannya keren. Jadi pada dasarnya bahwa pengalaman untuk berkuliah di luar negeri itu hanya bisa dilakoni saat kita muda. Ya. Tua itu kesempatannya ada, kecil, bahkan mungkin sudah hilang. Karena fokus kita tidak lagi ke kuliah, tapi mungkin urusan keluarga dan urusan bagaimana mencari uang. Sehingga saya sangat salut kepada adik-adik mahasiswa yang memang ada kesempatan dan keinginan, punya semangat, ya. Jadi sekolah luar negeri itu tantangannya banyak banget, luar biasa memang. Tapi ketika kita mau menerima peluang itu, maka kita akan berbeda dari yang lainnya. Betul. Sehingga dengan peluang yang tadi, kita akan punya nilai tawar atau nilai lebih.
Meskipun sebenarnya hal yang sama kita lakukan di Indonesia, tapi kalau kita output atau alumni dari luar negeri, maka ada hal yang berbeda dari penilaian orang. Yang jelas bahwa kuliah di luar negeri itu tantangannya luar biasa, ya, bukan masalah finansial saja, tapi masalah budaya, kemudian masalah keluarga yang tinggal jauh, pokoknya turbulensinya banyak sekali, ya, Iya. kira-kira seperti itu. Iya, baik. Terima kasih, luar biasa sekali ya, Pak. Jadi sangat banyak tantangan yang mungkin teman-teman akan lalui apabila melakukan perkuliahan ataupun pembelajaran di luar negeri atau yang biasa disebut dengan study abroad. Nah, mungkin Bapak boleh berbagi sharing saat menempuh S3 ya, Pak, di sebuah universitas yang ada di Jepang. Boleh mungkin di-share dengan teman-teman bagaimana perjuangan Bapak dalam saat semasa menempuh pendidikan di Jepang, Pak. Baik, satu hal yang Pak ingin saya sampaikan bahwa kemampuan cerdas saja untuk keluar negeri itu masih kurang. Ya, pastinya bahasa itu sudah menjadi hal yang nomor satu. Minimal kita punya skill keahlian berbahasa Inggris. Karena kalau negara yang kita tuju adalah negara yang bukan dasarnya bahasa Inggris, maka kita harus siap menerima kenyataan untuk belajar menggunakan bahasa mereka. Nah, Jepang ini luar biasa. Meski tidak semua dari mereka paham dengan bahasa Inggris, tetapi mereka tidak pernah melewatkan membantu orang kalau memang ada yang kesusahan. Dia pastikan bahwa yang minta tolong tadi itu tuntas sebelum dia tinggalkan. Jadi kalau dia tidak mengerti bahasa, dia akan berupaya menggunakan kemampuan semampunya, pakai handphone, pakai kamus. Ya. Atau kalau memang dia sangat parah, dia akan minta tolong ke orang lain. Nah, tips saya adalah bahwa selain kemampuan bahasa, jadi kita juga punya talenta tambahan. Selain bahasa verbal, kita punya bahasa tubuh. Jadi bahasa tubuh itu adalah skill yang semua orang punyai. Ya, jadi tidak mesti kita harus bercakap dalam bentuk bahasa Inggris fasih atau harus berbahasa Jepang yang baik. Tetapi bahasa tubuh itu bisa menunjukkan kalau kita lagi lapar, kalau kita lagi marah, kalau kita lagi dalam kondisi yang lain. Ya, baik. Tips yang lain adalah bahwa setelah kemampuan bahasa kita bisa lalui, ya, yang berikutnya adalah memahami budaya. Budaya di setiap negara itu berbeda. Dan satu hal yang paling utama adalah belajar ke senior yang sudah punya pengalaman sebelumnya. Sekarang informasi sangat terbuka. Budaya terkait dengan Jepang kita bisa dapat, misalnya kalau di Jepang ya, atau luar negeri yang lain, kita bisa dapatkan di informasi atau di YouTube. Pada umumnya banyak orang yang melakukan podcast dan membeberkan bagaimana budaya setiap daerah. Dan hal yang paling utama menurut saya terkait dengan ini, kemampuan kita membawa diri ke lingkungan mereka. Kita ini baru, tidak paham bahasa mereka dengan baik, kemudian budaya kita berbeda, tapi ketika kita tidak mampu menyisipkan diri kita untuk bisa diterima oleh mereka, maka ya sudah, siap-siap saja pulang dengan tangan hampa atau yang mengecewakan. Dan hal yang paling utama yang harus diperhatikan adalah kemampuan kita. Selain kemampuan kecerdasan tadi, kita harus punya kemampuan bisa membaca situasi dan menyisip di antara mereka gitu, sehingga kita bisa diterima dengan baik. Jadi mereka sudah welcome. Ketika kita tidak bisa membaur dengan mereka dengan baik, maka kita akan terpikirkan. Dan sedih kalau misalnya itu terjadi karena kita sudah di luar negeri, tidak punya teman, kemudian kita dikucilkan juga. Jadi kesalahan ego dan lain-lain. Itu mungkin hal yang harus kita perhatikan baik-baik. Hal lain yang biasa saya lakukan di luar negeri, yang pernah saya lakukan di luar negeri adalah mengisi waktu-waktu luang selain aktivitas nge-lab di kampus yang rutinitasnya pagi sampai malam, mengisi waktu di akhir pekan itu dengan part-time job. Jadi
Kalau ada jadwal rekreasi yang di-generate oleh teman-teman Indonesia, PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Luar Negeri, maka biasanya saya isi dengan part-time job. Nah, part-time job ini adalah kesempatan kita untuk membaur dengan mereka, bahkan semua negara di sana ada yang di part-time job biasanya, dan kita akan punya skill bagaimana memahami karakter setiap dari mereka, sehingga itu menjadi nilai tambah atau nilai lebih yang bisa kita dapatkan dari aktivitas bekerja bersama dengan orang-orang yang punya budaya yang berbeda, yang punya bahasa yang berbeda, yang punya sikap dan tata cara bergaul yang berbeda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Silahkan. ya sangat luar biasa ya Pak, untuk penyampaiannya. Untuk teman-teman mungkin yang berminat dalam melakukan perjalanan di luar negeri ataupun berkuliah ya, ataupun belajar di luar negeri, tentunya sudah Bapak sampaikan banyak beberapa hal yang tentunya perlu kita siapkan, tidak hanya langsung datang ke negeri orang ya Pak. Mungkin kita boleh pelajari bahasanya terlebih dahulu, kemudian belajar akan budaya-budaya dari negara tersebut, asal kita tidak datang saja ya Pak di negara orang, karena tentunya setiap negara itu sama seperti negara kita Indonesia memiliki adat istiadat yang berbeda. Jadi tentunya kita harus tahu tata krama di negara tersebut itu seperti apa, agar kita dapat diterima dengan baik di negara tersebut seperti yang tadi Bapak sampaikan. Dan Bapak tadi juga sempat menyampaikan bahwa selama berkuliah atau melanjutkan studi di Jepang itu Bapak melakukan part-time job ya Pak, untuk mengisi waktu luang. Wah, hal tersebut juga itu dapat dimanfaatkan oleh teman-teman di akhir pekan karena mungkin jauh dari keluarga seperti itu. Jadi dapat memanfaatkan waktunya untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat dan tentunya bisa menghasilkan ya Pak, seperti itu. Ya Pak. Baik Pak, mungkin untuk selama berkuliah nih Pak di Jepang, apakah ada pengalaman menarik Pak? Salah satu pengalaman yang mungkin Bapak tidak bisa lupakan saat mengambil jenjang pendidikan S3 di Jepang Pak? Ya, yang luar biasa di Jepang menurut saya itu berbicara dengan memahamkan mereka makna halal. Ini yang paling luar biasa menurut saya ini. Dan memahamkan tentang agama mereka. Agama itu ya, tentang agama, religius atau kepercayaan. Mereka kan ateis, tidak punya agama. Iya Pak, Ya. gitu ya. Nah, jika kita cerita tentang halal, maka dia akan bertanya lebih mendalam, halal itu apa? Jadi kami coba menjelaskan, halal itu adalah makanan-makanan yang orang Islam boleh makan. Kita sebutkanlah ayam, sapi, babi itu dia sudah tahu bahwa kita tidak makan. Orang Islam itu tidak makan babi, orang Indonesia itu tidak makan babi. Meskipun dia lupa kalau ternyata orang Indonesia itu tidak semuanya Muslim. Iya, betul Pak. Oke, apa itu? Tapi ternyata ketika mereka mengadakan party itu paling sering di Jepang. Hampir dalam setahun itu bisa 3-4 kali. Ada teman baru kita adakan welcome party. Ada akhir tahun kita New Year party. Kemudian awal tahun kita New Year party. Banyak banget party. Ya. Iya, dan itu yang tenar gitu di kalangan sesama lab, dan mereka seperti itu budayanya. Begitu mereka menyambut kita kalau kita dianggap warga yang baik. Nah, karena dia sudah tahu tentang makanan halal, maka dia beli sapi, dia beli ayam, dia beli hal-hal lain yang versi halal dia sajikan. Iya, luar biasa ya Pak. Ya, horor ketika kita bilang saya tidak makan. Terus dia akan bertanya, ini ayam, ini sapi, kenapa kau tidak makan? Nah, dalam Islam kan kita sudah diajari bahwa makanan halal itu adalah makanan yang disembelih dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dan di logika mereka itu tidak. Logika mereka itu tidak. Dia bilang dengan Bismillah itu tidak bisa mengubah kimianya barang. Iya Pak, betul. Ya, dengan kata Bismillah itu dari haram ke halal itu hal yang tidak bisa dia terjemahkan. Nah, itu pernah saya hadapi. Termasuk ketemu sama teman Korea. Kami berdebat tentang agama. Bukan sih, berdiskusi. Dia bertanya tentang apa makna Tuhan
bagi kalian orang Islam? Wah, luar biasa ya Pak. Dan ya, berat pertanyaannya dan saya coba mendekatkan karena dia ateis Korea dan saya sampaikan bahwa kami sukses itu karena Tuhan kami. Wah, Jadi ya urusan sukses itu bukan hanya keinginan kami, tapi memang sudah diizinkan oleh Tuhan kami. Sehingga ketika kami gagal, maka memang kita ditakdirkan dan Tuhan kami merestui kesuksesan. Kegagalan. Kalau kita gagal, maka kegagalan itu karena Tuhan sudah mentakdirkan kegagalan. Begitupun dengan sukses. Terus saya tanya ke dia, kalau kamu gagal, bagaimana kau menyikapi gagal itu? Dan dia tidak ada kata lain selain dia bilang, itu karena saya salah. Makanya saya menarik kesimpulan bahwa orang luar negeri, namanya yang ateis, apalagi yang di Jepang kita kenal banyak yang bunuh diri, itu karena mereka ketika gagal, maka satu-satunya sumber kegagalan itu karena dia sendiri. Dan ketika dia tidak bisa menanggung rasa gagal itu, maka solusinya adalah mengakhiri. Dan syukurlah kita, Allah, agama, dan ada pelarian. Jadi sukses itu karena Allah mengizinkan. Tapi itu pun tidak sukses. Allah. Allah tidak mengizinkan. Jadi itu hal yang luar biasa yang biasa saya pegang di luar. Dan satu lagi yang paling luar biasa. Iya Pak. Dan religius ya Pak, bagaimana kita memahami masyarakat di sana yang mungkin non Muslim, bagaimana cara kita mengajarkan. Tadi Bapak sudah bahas tentang halal dan non halal ya Pak, seperti itu. Jadi salah satu tantangan Bapak ini mungkin dalam memilih makanan ya Pak, kemudian dalam hal party dan lain sebagainya itu sudah Bapak rasakan ya selama berkuliah ataupun mengambil jenjang pendidikan di S3 di Jepang. Baik Pak, mungkin terakhir sebelum kita tutup sesi bincang-bincang kita pada hari ini, saya ingin mau sampaikan ke Bapak bahwa mungkin boleh disampaikan Pak harapan Bapak untuk mahasiswa JTIK dalam memiliki pengalaman yang baik khususnya dalam bidang pendidikan. Mungkin salah satunya bisa dikaitkan dengan studi abroad atau pengalaman belajar di luar negeri seperti itu Pak. Boleh Pak? Baik, bisa. Harapan saya bahwa saya ingin melihat alumni-alumni kita JTIK ya, Telkom TTIK itu berani mengambil kesempatan untuk kuliah di luar negeri. Ya, jangan abaikan kesempatan ini. Sekarang negara memberikan peluang sebesar-besarnya. Ya, Kementerian Pendidikan memberikan peluang. Betul sekali. Semua mahasiswa baik sebelum menjadi alumni ataupun setelah alumni untuk bisa melanjutkan studi lanjut. Kalau misalnya terkendala uang, maka solusi nekat dengan pilihan part-time job itu kalian bisa hidup di sana. Saya ada pengalaman teman dari Fakultas MIPA. Jadi kebetulan waktu itu dia punya referensi nama sama-sama dari UNED kebetulan. Jadi dia bilang cari nama saya, dari namanya Pak Iwan. Begitu mereka sampai di Jepang, landing hari itu sekitar jam pokoknya dia masuk kampus itu sore dan dia hanya pegang nama Pak Iwan, kata temui Pak Iwan. Apa yang dia bilang Pak, saya mau part-time job. Terus saya bilang, kenapa senekat itu? Kau baru sampai, mestinya kau urus dulu dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perubahan kewarganegaraan. Katakan kalau kita masuk ke Jepang itu sistem kewarganegaraan itu menjadi dua. Kita dianggap sebagai orang Jepang juga, sekaligus dianggap sebagai visit duta itu. Nah, itu ada dokumennya dan panjang. Dia bilang, saya datang ini dengan biaya keluarga, ya, tiket keluarga, sehingga dia bilang tidak ada pilihan lain selain saya harus part-time job. Oke, saya tanya pilihannya jadi loper-kora atau sushi. Pilihan lain sebenarnya bisa kerja di hotel, ganti-ganti kasur dan spray sarung bantal atau menyapu di ruangan dan bersihkan kloset. Saya bilang yang kayak gitu. Dia bilang terserah apa Pak. Saya bilang yang paling dekat kalau mau ini loper-kora. Tapi kebetulan waktu itu musim salju. Nah, sekarang kalau loper-kora jaraknya itu lumayan jauh sampai area yang harus dibagikan koran itu sampai pagi. Jadi kira-kira sampai 3-4 kilo. Dan kalau musim salju tak bisa naik sepeda. Ya, pasti jalan kaki.
dan dia mau terima tantangan. Quran itu harus diantarkan sebelum jam 5:30. Makanya dia bergerak sejak jam 3. Jadi jam 3 subuh dia sudah bangun untuk lompat Quran. Hari itu dia bertemu dengan pemilik lompat Quran, dan hari ketiga dia di Jepang dia sudah mulai. Dan itu saya salut sama anaknya dan luar biasa. Kalau teman-teman melihat ada di profil Kanazawa University, kulitnya kurang lebih kayak saya, kurus-kurusnya pun mirip-mirip. Itu orang Toraja yang luar biasa. Salut saya sama dia, dan sekarang dia berprestasi dan kelihatannya dia lanjut lagi S3-nya. Jadi setelah nilai menangis dia ketika dia dinyatakan diterima, dan mulai hari itu dia bekerja sebagai part-time job sekaligus melanjutkan studi. Sekalinya, makanya saya sampaikan adik-adik, ketika kalian mau studi, sudahlah, niatkan baik-baik bahwa apapun tantangannya berangkat. Kalau masalah uang, khusus Jepang, tidak usah khawatir. Part-time job itu terlalu banyak. Mereka kalau kalian punya kemampuan bahasa, maka bisa kerja di toko-toko seperti kalau di Indonesia itu kayak Alfamart, Indomaret, dan luar biasa sekali penyampaian dari Bapak, pesan-pesan yang disampaikan bagaimana cara kita untuk melanjutkan studi ke luar negeri ya, tidak hanya di dalam negeri tapi kita bisa mengeksplor hingga ke luar negeri agar mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Apapun tantangannya, jika kita memiliki niat yang besar, tentunya akan ada jalan ke depannya. Nanti mungkin untuk teman-teman yang lain yang mungkin memiliki keinginan yang besar untuk melakukan study abroad, khususnya di Jepang, mungkin boleh langsung menghubungi Bapak Kepala Lab kita ya Pak. Mungkin ada teman-teman yang berminat. serah hati. Ya Pak, ya Allah. Iya, Masya Allah. Silakan ya teman-teman, kemudian perdalam skill kalian, mungkin pengetahuan dan lain sebagainya. Kalian ingin masuk di bidang apa, boleh teman-teman asa. Kemudian cari tahu pengalaman-pengalaman ataupun budaya-budaya yang perlu teman-teman dalami saat merantau ke negeri orang, seperti itu. Mungkin cukup sekian ya Pak. Terima kasih banyak Bapak Dr. Engineer Insinyur Jumadi M. Parendrek SST MKOM IPM yang telah menemani kita pada hari ini dalam podcast bertema Study Abroad with dosen JTIK FT UNM. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.